Halo semuanya, kalau kalian lagi siap-siap buat ujian sosiologi, wah kalian ada di tempat yang pas banget nih. Di pemaparan kali ini, kita bakal langsung bedah tuntas materi ulasan penting soal teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Target kita hari ini, kita bakal rombak konsep-konsep sosiologi yang kedengarannya ribet ini, jadi poin-poin tajam yang gampang banget diingat, supaya kalian benar-benar pede pas masuk ruang ujian nanti. Nah, ini dia contekan struktur bahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari kenalan sama siapa itu George Herbert Mead, posisinya di dunia sosiologi, konsep tentang pikiran, lalu anatomi diri yaitu I dan me, dan terakhir, masyarakat sebagai fondasinya. Yuk, langsung aja! Bagian pertama, mengenal George Herbert Mead. Kita cari tahu dulu nih, siapa sebenarnya tokoh ini dan dari mana sih asal-muasal ide-idenya yang brilian itu? Coba deh kita telusuri perjalanan akademisnya. Ada satu momen yang penting banget, yaitu di tahun 1888, waktu dia belajar psikologi fisiologis di Jerman. Kenapa ini penting? Karena ilmu ini erat banget kaitannya sama sistem saraf kan? Nah, latar belakang inilah yang ibaratnya ngasih percikan awal buat teori sosiologinya yang super terkenal waktu dia gabung ke Universitas Chicago. Jadi, Mead ini nggak cuma ngelihat manusia murni dari sisi sosial aja loh, tapi dia ngegabungin itu sama pemahaman biologis tentang cara kerja pikiran kita. Lanjut ke bagian 2, posisi interaksionisme simbolik. Ini wajib banget kalian perhatiin buat ujian, karena bagian ini ngebahas posisi teori Mead dibandingin sama pemikiran-pemikiran besar lainnya. Kalau kita pahamin lebih dalam, pendekatan interdisipliner Mead ini unik banget. Dia ngebangun apa yang disebut perspektif biososial. Konsep ini ngebuktiin kalau kita nggak bisa cuma pakai satu kacamata ilmu aja buat benar-benar paham tingkah laku manusia di masyarakat. Nggak bisa tuh. Kita harus ngegabungin dorongan biologis alami kita dengan kemampuan refleksi psikologis dan pastinya lingkungan sosiologis tempat kita hidup. Semuanya saling terhubung. Hati-hati nih, kalau nanti di ujian ada pertanyaan jebakan yang minta kalian ngebandingin Mead sama John Watson, kuncinya ada di perbedaan pandangan mereka. Watson itu penganut behaviorisme radikal. Dia nganggap manusia itu ibarat boneka yang cuma bereaksi sama lingkungan fisik, dan dia benar-benar ngabain yang namanya pengalaman batin. Nah, kebalikannya, Mead ngebangun yang namanya behaviorisme sosial. Poin krusial yang perlu banget kalian catat, pendekatan Mead secara spesifik masukin refleksi internal, kesadaran, dan bahasa ke dalam observasi perilakunya. Mead sadar banget kalau kita ini manusia. Kita nggak cuma bereaksi pakai insting doang, tapi kita mikir dan ngasih makna. Sekarang kita masuk ke bagian 3, konsep pikiran. Mari kita lihat gimana Mead mendefinisikan apa itu sebenarnya pikiran. Oke. Disinilah kita ketemu sama istilah yang wajib banget nempel di kepala kalian buat ujian nanti, simbol signifikan. Mead berargumen kalau pikiran itu baru bisa muncul lewat simbol-simbol ini. Gampangnya gini deh, bayangin kalian teriak, "Awas ada api!" di tengah ruangan yang penuh orang. Kalian yang ngomong paham betul makna peringatan itu dan pemahaman yang persis sama juga langsung nyampe ke orang-orang yang dengar. Nah, itulah simbol signifikan. Sebuah gestur vokal atau bahasa yang mancing respons yang persis sama, baik buat si pembicara maupun si pendengar. Lewat tahapan-tahapan evolusi ini, Mead mau nunjukin apa yang bikin kita beda dari hewan. Kalau hewan, misalnya ada 2 anjing yang lagi berantem, gestur mereka itu murni nggak signifikan, cuma aksi-reaksi naluriah aja. Mereka nggak mikir apa makna di balik gigitannya. Tapi buat kita manusia, gestur vokal itu berevolusi jadi fondasi bahasa yang sesungguhnya. Terus, pas kita mulai masukin proses komunikasi sosial itu ke dalam diri kita, diinternalisasi gitu ya, dan kita jadi mampu merefleksikan simbol-simbol tersebut, nah, boom, di titik itulah pikiran yang sadar itu tercipta. Jadi ingat ya, bagi Mead, pikiran itu bukan sekedar organ fisik di kepala kita, tapi sebuah percakapan sosial yang ada di dalam diri kita. Masuk ke bagian 4, anatomi diri, yaitu I dan me. Siapin alat tulis kalian, karena konsep ini hampir bisa dipastiin bakal muncul di kertas ujian kalian. Kalian benar-benar harus hafal perbedaan 2 hal ini. Menurut Mead, diri kita atau self itu kebagi jadi 2 fase, I dan me. Me itu ibaratnya buku aturan, norma, dan ekspektasi masyarakat yang udah tertanam kuat di kepala kalian. Ini adalah perspektif kelompok. Di sisi lain, I adalah bagian dari diri kalian yang super spontan, kreatif, susah ditebak, dan merupakan reaksi unik kalian terhadap aturan-aturan tadi. Analogi paling gampangnya gini. Me di dalam diri kalian tahu persis nih, kalau lagi ujian tuh harus anteng dan fokus. Tapi I kalian mungkin secara spontan bikin kalian bersin atau iseng ngetuk-ngetuk meja karena lagi tegang. Kelihatan kan kontrasnya? Dan kepribadian ini nggak muncul secara instan, melainkan berkembang ngelewatin 2 tahap yang jelas. Tahap pertama itu tahap meniru, di mana seorang anak cuma bisa niruin satu peran spesifik, misalnya pura-pura jadi dokter.
Seiring berjalannya waktu, dia bakal masuk ke tahap siap bertindak. Di fase ini, individu mulai ngerti konsep penting yang disebut yang lain yang digeneralisasi atau the generalized order. Artinya, di tahap ini kita nggak cuma paham peran satu orang aja, tapi kita udah benar-benar paham aturan dan ekspektasi yang kompleks dari seluruh komunitas tempat kita hidup. Akhirnya kita sampai di bagian 5, masyarakat sebagai fondasi. Yuk kita satukan semua konsep keren tadi di modul penutup kita. Pernyataan ini keren banget karena ngerangkum inti dari tesisnya George Herbert Mead. Kadang sosiologi itu suka disalahartikan, seolah-olah masyarakat itu punya kendali total atas manusia. Tapi Mead dengan tegas bilang, kita ini bukan budak masyarakat. Lingkungan dan norma sosial memang ngebentuk si me di dalam diri kita, tapi jangan lupa, di waktu yang bersamaan, respons kreatif dari si I kita juga ikut ngebentuk dan ngubah lingkungan masyarakat tersebut. Jadi ini adalah proses jalan dua arah yang terus-menerus terjadi. Sebagai penutup pemaparan kali ini, ada satu pertanyaan menarik nih buat bahan renungan kalian. Coba deh rasain gimana sih si I kalian yang spontan dan me kalian yang disiplin itu lagi berinteraksi di dalam kepala kalian persis saat detik ini, pas kalian lagi asyik belajar. Percaya deh, menyadari dialog internal kalian sendiri itu adalah trik paling ampuh buat ngunci konsep interaksionisme simbolik ini di ingatan. Saya harap pemaparan ini bikin teori Mead kerasa jauh lebih jelas dan gampang dipahami. Semangat terus belajarnya dan sukses besar ya buat ujian sosiologinya. Kalian pasti bisa.